Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Desmayanti. Di sini saya akan membahas tentang pengertian instrumen penelitian, jenis-jenis instrumen penelitian, dan scoring test atau skala sikap. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk meneliti, mengumpulkan, menyelidiki dan memeriksa masalah dan menjadikannya data-data secara sistematis atau secara berurutan serta objektif dalam menyelidiki suatu masalah dengan tujuan untuk memecahkan suatu masalah atau permasalahan ataupun untuk menguji suatu hipotesis. Jadi semua alat yang bisa digunakan atau semua alat yang bisa dimanfaatkan ini dalam sebuah penelitian bisa disebut dengan instrumen penelitian. Baiklah, bagian yang kedua yaitu jenis-jenis instrumen penelitian. Jenis-jenisnya yang pertama tes. Tes ini adalah latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan, intelijensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh seseorang atau individu. Yang selanjutnya yaitu kuesioner, yaitu pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dan responden dari dalam artian laporan ini tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui tentang individu atau kelompok tertentu. Yang selanjutnya wawancara. Wawancara ini adalah untuk menilai keadaan seseorang, mencari data tentang variabel atau latar belakang individu, baik itu latar belakang pendidikannya, orang tuanya, ekonomi atau status sosialnya. Yang selanjutnya yaitu observasi. Observasi ini adalah mengadakan observasi langsung, pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Di sini juga berisi daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada objek yang kita akan teliti. Yang selanjutnya skala bertingkat. Dalam menyusun jenis kegiatan yang perlu diperhatikan yang perlu diketahui adalah bagaimana menentukan variabel skala. Apa yang ditanyakan harus benar-benar yang sudah diamati langsung. Yang selanjutnya dokumentasi. Di dalam dokumentasi penelitian menyelidiki benda-benda yang tertulis seperti majalah, koran, dokumen atau data-data yang lain yang mendukung suatu penelitian. Yang selanjutnya atau bagian yang terakhir yaitu scoring test atau skala sikap. Dalam scoring test atau skala sikap ini melibatkan penilaian tingkah laku atau performa seseorang yang hendak diteliti atau yang akan diteliti. Dalam skala ini seolah peneliti menempatkan seseorang yang dinilai pada beberapa titik yang telah disusun secara berurutan atau secara sistematis yang menggambarkan tingkah laku seseorang tersebut, bagaimana cara belajarnya, bagaimana cara berpikirnya, kegiatannya sehari-hari, bagaimana performanya, bagaimana dia menunjukkan bakat atau kemampuan yang ia dimiliki dalam proses pembelajaran atau dalam melakukan suatu penelitian, bagaimana performanya, bagaimana caranya, bagaimana strategi yang digunakan, baik itu metodenya, caranya, penyusunan hasil akhir dari laporan penelitian nanti. Pada skala ini juga diasumsikan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mengetahui tingkah laku atau kegiatan dari objek yang diteliti tersebut. Tipe ini banyak digunakan juga untuk skala pengukuran dan penelitian. Mereka dapat dikelompokkan juga yaitu skala individual dan skala rating dan skala
Kelompok ini juga dapat menggambarkan yang dapat dari kalau dilihat dari cara menggambarkannya yaitu terdiri dari skala grafik dan skala kategori. Baiklah, kesimpulan dari instrumen penelitian ini yaitu kalau instrumen penelitian yaitu semua alat yang digunakan atau semua alat yang mendukung dalam proses penelitian. Jenis-jenis instrumen penelitian yaitu adanya tes, ada wawancara, kuesioner, observasi, skala bertingkat, dan dokumentasi. Kalau dalam scoring test atau skala sikap, seorang peneliti harus benar menempatkan seseorang dalam urutan yang sistematis dan atau secara berurutan, harus sistematis. Baik, nantinya akan dirangkum hasil laporan penelitiannya, harus sesuai, harus sistematis nantinya hasilnya. Dalam hal ini juga pada skala sikap atau scoring test ini mereka adalah orang-orang yang benar-benar mengetahui tentang bagaimana tingkah laku individu tersebut. Mereka harus bisa menggambarkan, harus bisa mencontohkan bagaimana yang mereka dapatkan dari ketika mereka melakukan penelitian. Mungkin itu saja yang dapat saya bahas dalam instrumen penelitian ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.